Malam ini yang gembleng tersisa 7 orang. Lah jenengan 7 orang itu bener sudah ngerti apa belum? Sudah paham apa belum? Sudah tahu apa belum? Apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib? Teknik-teknik melakukan patrap samadhi selama panjenengan gembleng ini, jenengan benar-benar sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu apa belum? Kalau ada yang belum dimengerti, ada yang belum dipahami, ada yang belum diketahui, coba tanyakan supaya panjenengan itu tidak mengalami proses yang rumit gitu loh. Coba Bapak maju lagi sini Bapaknya. Supaya panjenengan itu tidak mengalami proses rumit. Coba jenengan tanya, coba apa sekiranya yang belum panjenengan mengerti, yang belum panjenengan pahami, yang belum panjenengan ketahui. Apakah itu tentang patrapnya, apa tentang samadinya, apa tentang langkah-langkahnya. Coba jenengan tanyakan, jangan diam saja gitu. Dari kemarin-kemarin saya sudah memberikan peluang untuk bertanya, panjenengan tidak bertanya. Coba tanyakan, apa sekiranya yang belum dimengerti, belum dipahami, belum diketahui, atau apa yang sekiranya panjenengan itu kesulitan. Namanya orang belajar kan harusnya seperti itu kan. Saya justru heran gitu loh. Kalau panjenengan ujuk-ujuk langsung paham, ujuk-ujuk langsung ngerti, itu saya heran malahan. Gitu. Saya malah heran. Nggak ada pertanyaan, tapi mengalami kesulitan, nggak sesuai apa yang dimotivasikan. Monggo bertanya satu persatu, kiranya apa? Kalau saya kurang peka merasakan jalannya yang setiap itu terasa, tapi yang di jantungnya kurang. Dan ning sama nengnya saya nggak ngerasain apa-apa juga. Nang sama nang itu saya nggak ngerasain, cuma tenang aja, nggak merasakan apa-apa. Iya. Itu kan apa namanya? Itu kan fase-fase biasa yang biasanya kita itu sering mengalami. Jadi 4 titik kundalini itu adalah keadaan-keadaan yang sesungguhnya di setiap harinya itu kita mengalami. Jadi terkesan tidak ada istimewanya, terkesan tidak ada istimewa di situ karena di setiap harinya itu pasti mengalami 4 titik kundalini itu tadi, entah itu titik kundalini nang, entah itu titik kundalini neng, entah itu titik kundalini ning atau nung, itu setiap harinya itu kita selalu mengalami sesungguhnya. Jadi ketika dikaji yang kayak nggak ada kesan di situ karena sudah terbiasa mengalami kan. Nah terus di dalam lakunya itu enggak mencari loh ya, tidak mencari, terus tidak menikmati rasanya ya. Jadi kita itu hanya nunggu aja, nunggu momen-momen ketika wahyu pancagaib sampai di titik hotspot cakra otak. Nah itu momennya yang kita tunggu itu. Ketika wahyu pancagaib sampai di titik kundalini nang, titik kundalini neng, titik hotspot cakra jantung. Lah momen-momen
sampainya wahyu pancagaib di 7 titik itu yang kita tunggu gitu. Bukan mencari, bukan menikmati rasanya, bukan ya. Yang lain coba. Nggak mungkin lah sampean. Saya boleh mau menanyakan teknik sama biar tahan lama. Bagaimana maksudnya? Gimana supaya kita memposisikan duduk supaya kita kuat gitu. Duduk kuat atau tidak kuat itu bergantung daripada sikon tubuh panjenengan. Lah tubuh panjenengan itu tubuh sehat apa enggak gitu loh. Kalau tidak mampu duduk dalam waktu yang lama berarti kan tubuh kita enggak sehat. Kalau tubuh sehat mana mungkin enggak mampu duduk dalam waktu yang lama. Lah wong punya pantat. Pantat kan fungsinya untuk duduk. Kalau sampai tidak bisa duduk dalam durasi waktu yang lama, berarti ada masalah dengan tubuh kita. Nggak sehat, tubuh kita itu nggak sehat. Nah, agar supaya hidup kita itu memperbaiki rumahnya, kan tubuh kita ini kan rumahnya hidup. Ya. Agar supaya rumah itu diperbaiki sama tuan rumah. Nah, rumah ini ya harus diam. Harus memberikan waktu sama tuan rumah. Gitu loh. Seberapa lama? Ya seberapa, bergantung dari seberapa tidak normalnya tubuh kita gitu loh. Bergantung dari seberapa tidak normalnya tubuh kita, sakitnya tubuh kita, masalah yang ada di tubuh kita. Ada pertanyaan lain lagi? Saya menghafalnya itu agak lambat. Menghafal agak lambat. Itu juga suatu kewajaran. Itu wajar banget, itu natural banget itu. Kenapa saya katakan natural? Kenapa saya katakan wajar? Usia panjenengan berapa? Nah, 55, 56. Begitu membaca pengennya langsung hafal, ya jenengan harus kembali ke balita. Seusia itu kan sudah banyak kepentingan, ya kan? Jadi tidak mungkin lah secerdas-cerdasnya orang, tidak mungkin begitu melihat tulisan langsung hafal, itu tidak mungkin, ada prosesnya. Karena apa? Karena faktor usia. Nah, wajar kan? Nggak aneh kan? Nggak aneh kan di situ. Ya bisa ini, tapi harus didogma. Mau panjenengan didogma? Ya itu apa namanya? Proses lagi. Ya kalau dulu panjenengan bersedia menyelesaikan dasarnya di rumah, ya bisa menggunakan teknik itu. Nah di sini kan nggak bisa. Kalau di sini nggak bisa. Makanya saya ngasih kesempatan untuk menyelesaikan tahap dasarnya di rumah. Nah kalau di rumah itu kita bisa enjoy, kita nggak ngejar target gitu loh. Ya. Menghafal bisa sambil bekerja, menghafal atau dibaca dengan suara, direkam, lah terus rekaman suaranya bisa di handset, kan bebas kalau di rumah gitu loh. Itu jadi saya ngasih ngasih peluang atau kesempatan untuk belajar dulu di rumah, menyelesaikan dasarnya, itu bukan tanpa maksud gitu loh. Bukan tanpa maksud. Jadi 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk belajar. Jadi pengalaman belajar itu saya megang semua gitu. Makanya saya bisa bicara. Lah wong 45 tahun. 45 tahun itu, usia 45 tahun itu saya habiskan hanya untuk belajar. Dari berbagai macam karakter, tipe seorang guru. Jadi saya punya pengalaman di situ, makanya saya bisa ngomong gitu loh. Kenapa saya ngasih
kesempatan untuk menyelesaikan dasarnya di rumah. Duh, kalau di dasarnya dilakukan di depan pembimbing kan ada grogi, macam-macam, itu pernah saya alami. Tapi kalau di rumah kan merdeka, makanya saya bisa ngomong gitu. Itu maksudnya. Nah terus lagi saya ngasih saran untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik. Itu juga ada maksudnya gitu loh, ada maksudnya. Dulu juga saya pernah mengalami seperti itu. Dengar, oh di sana ada orang sakti, bisa begini. Saya langsung percaya, langsung berangkat, ingin sekali berguru, berangkat untuk berguru. Sampai di sana ternyata ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu tidak lebih hebat dari ilmu yang sudah saya miliki. Akhirnya udah jauh-jauh buang duit buat ongkos, akhirnya kan kecewa. Akibat apa itu? Gampang percaya itu tadi. Jadi enggak disimak dulu, benarkah gitu, enggak disimak dulu gitu. Jadi saya hampir semua pengalaman belajar itu saya sudah megang gitu loh. Karena 45 tahun usia saya itu saya habiskan hanya untuk belajar ke sono. Ibu ada pertanyaan lain lagi? Yang lainnya? Ya itu itu prosesnya. Coba kesulitannya apa jenengan? Kesulitannya itu apa coba? Enggak apa-apa. Panjenengan bapaknya, ada pertanyaan apa yang belum dipahami oleh panjenengan, coba ditanyakan. Atau saya ingin paham tentang ini, tanyakan. Bacaan kunci itu adalah komunikasi. Bacaan kunci itu adalah bentuk komunikasi antara wujud kita, sukma kita atau jiwa kita, hidup kita, dan Tuhan kita, serta alam semesta. Jadi semuanya ya ada kliknya semua. Semuanya itu ada kliknya. Nah tinggal kita caranya berkomunikasi bagaimana kan gitu. Kalau dikeluarkan ya, kalau kita harus keluar dari wahyu pancagaib, nah, ketika saya berkomunikasi dengan panjenengan, nah itu bergantung dari cara saya berkomunikasi. Nah gitu. Semisal contoh, nyam Pak. Tahu jenengan? Bergantung di situ. Tapi kalau panjenengan namanya siapa, panjenengan langsung nyaut kan. Tapi kalau mama, kalau pengen tahu kliknya kunci ya bergantung dari cara panjenengan membaca, jelas apa enggak, cetop ora gitu. Nah, ayo nanya apa lagi? Yang lain ibunya? Ada yang ingin diketahui? Coba ditanyakan. Itu saya komunikasi selalu lambat gitu, makanya bacanya gitu. Padahal di rumah udah dipelajarin gitu. Sampai di sini agak lambat, grogi gitu. Kalau soal itu sih wajar Bu ya. Ya. Wajar. Kayak dulu gitu pikiran. Lagi pula wahyu pancagaib, bacaan kunci, bacaan paweling, penyebutan asmo, bacaan mijil, bacaan singkir, itu kan tidak sama dengan bacaan doa. Itu tidak sama dengan bacaan sejarah, itu tidak sama. Itu tidak sama. Saat ini saya hafal banget. Beberapa saat kemudian ada bagian-bagian yang lupa.
itu wajar. Bukan tentang bahasa Jawanya, bukan. Nah, bukan tentang bahasa Jawanya. Nah, kalau panjenengan masih punya pemikiran seperti itu, berarti panjenengan itu belum klik tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Jadi bacaan kunci, bacaan paweling, penyebutan asmo, bacaan mijil, bacaan singgir itu beda. Tidak sama dengan bacaan-bacaan doa, bacaan mantra, bacaan aji-aji, atau apa namanya kata-kata ketika kita bermasyarakat itu beda. Kan di sana ada tulisan kunci adalah mutmainah. Nah, paweling adalah aluamah. Masih belum klikkah di situ jenengan? Ini tidak sama. Jadi bacaan kunci dengan bacaan doa itu tidak sama. Nah, kalau doa itu karangan manusia. Nah, tapi kalau aluamah karangan siapa? Mutmainah karangan siapa? Ciptaan siapa itu mutmainah? Masa jenengan belum klik juga? Palunggu Jati, kemudiannya seluruh bapak dikumpulkan di sini, dari sini ke sini, lepas itu turun ke sini balik. Dikumpulkan bagaimana itu? Di Lumbu, itu yang pertama. Sedulur papat apa tadi? Palungguh apa itu tadi? Palungguh Jati, sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Itu perintah agar 4 anasir dan hidup kita itu bersatu menjadi kesatuan. Itu perintah. Bukan disuruh lungguh, tapi disuruh manunggal, disuruh menyatu, diperintah menyatu. Kemudian diperjalankan ke titik hotspot cakra otak, ke titik kundalini nang, ke titik kundalini neng, ke titik hotspot cakra jantung, diperjalankan. Gitu. Ayo pertanyaannya apa lagi? Bisa mati itu nggak mudah mencari Pak ya. Tidak mati itu istilahnya nggak mudah mencari Pak. Bisa mati gitu aja. Maksudnya gimana itu? Bakrab, itulah dibaca semua. Itu anaknya nggak mencari apa. Samadhi. Ya. Nah, ketika samadhi. Nah, kalau mencari berarti ya nggak diam. Yang namanya diam ya tidak melakukan apa-apa toh. Nah, perkaranya panjenengan ini paham nggak diam itu apa? Gitu. Kan di situ. Ya kan? Diam itu kata lainnya adalah tidak melakukan apa-apa kan? Namanya diam. Nah, itu. Nah, kalau sampai melakukan sesuatu berarti ya nggak diam. Namanya orang diam itu ya nggak melakukan apa-apa. Nah, apalagi? Itu kalau pas gitu diperlihatkan yang lain ini gimana? Ya ndak apa-apa. Iya ndak apa-apa, itu kan proses. Itu kan proses. Jadi nggak gimana-gimana. Nah, kalau harus diperkarakan, perkaranya panjenengan bisa diam nggak kan itu toh? Nah, diperlihatkan itu, diperlihatkan ini, lah perkaranya panjenengan bisa diam apa enggak kan gitu? Apa melakukan sesuatu? Nah. Ayo apalagi? Saya kaget sih waktu diperlihatkan wajah bapak saya Pak.
sudah meninggal, saya udah putus samping kanan. Cuma saya lanjutkan diam aja. Nah, iya. Yang terpenting itu apapun prosesnya, panjenengan bisa menyikapinya dengan diam. Motivasi yang diulang-ulang selama panjenengan gembleng kan itu. Apapun prosesnya, sikapi dengan diam. Kan motivasinya nggak ganti kan motivasinya. Hari ini apapun prosesnya sikapi dengan diam. Besok apapun prosesnya sikapi dengan berdiri, dengan lari, kan nggak ganti. Itu masa nggak hafal-hafal? Lalu nggak ganti-ganti. Motivasinya nggak ganti-ganti. Itu dok. Ya. Sudah jelas sebenarnya dari pembimbingnya ditanyakan mereka itu Pak. Dari pembimbing sudah jelas, cuma kita menerimanya itu. Iya. Sudah jelas itu. Tiap ini sudah disampaikan. Lah iya tiap hari diaturkan itu ya. Tiap hari. Kita bisa menyerapnya itu. Namanya masih belajar, jadi panjenengan harus bisa menerima diri panjenengan sendiri. Panjenengan belajar pada usia segitu gitu. Nah, iya, sudah banyak kepentingan baru belajar toh. Nanti udah apa di hadapan bimbing. Ya, iya. Coba kalau panjenengan belajarnya masih balita, wah, yo gampang banget. Ya, nanti pakai ini. Lah iya, jadi panjenengan harus bisa menerima diri panjenengan. Ayo apalagi? Apa panjenengan bapaknya nyimak saya bapak orang lain kadang lain bertanya kan saya jawab. Nah ini kan pengetahuan buat panjenengan, jadi jangan melihatnya ke sana-sana. Nyimak saya. Coba punya pertanyaan apa? Apa sekiranya yang belum panjenengan pahami? Ini masih aman. Masih aman, maksudnya aman? Ya panjenengan belum pernah digigit nyamuk sih. Digigit nyamuknya ketika gembleng aja, makanya jenengan kaget. Sudah lama ada nyamuk. Ayo apa yang panjenengan belum mengerti tapi panjenengan ingin mengerti itu loh. Belum paham tapi ingin paham. Nah itu tanyakan, tanyakan. Apa sebenarnya? Ya? Tak tahu apa yang tak paham. Nah, tidak tahu apa yang tidak paham, tapi artinya kan sudah paham. Dari pembimbing sudah jelas, artinya kita itu nyerapnya yang susah pakai. Semua yang ditanyakan teman-teman dari pembimbing itu sudah dibilangin. Cuman kita nyerap itu malu. Kenapa malu? Nah kalau panjenengan malu bertanya ya panjenengan harus siap sesat di jalan kalau malu bertanya. Ayo coba. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja. Tapi di situ panjenengan keluar dari ranah menebar kesadaran cinta kasih sayang. Nah itu keluar dari ranah itu. Ayo apalagi yang ditanyakan? Monggo, apalagi? Iya Pak, itu kadang-kadang batuk itu dituliskan batuk kadang-kadang bisa mati. Waktu samadhi batuk. Lo jenengan harus wudhu lagi tuh, batal. Harus mandi karamas. Yang namanya orang hidup kok. Ya apalagi? Ini saya kan udah 9 hari Pak Raja. Masih kesulitan dalam menghafal. Solusinya Pak Raja.
jenengan jangan mengejar target. Jadi slow. Tumaninah. Jangan mengejar target. Kalau panjenengan mengejar target atau kejar tayang atau kejar waktu gitu ya. Wah, ini saya sudah sekian hari, saya harus cepat-cepat. Nah, udah lupa itu. Udah sulit di situ. Karena apa? Karena pengkajian kita ini kan tentang kesadaran. Ya, tentang kesadaran. Nah, kesadaran ini kan nggak bisa dipaksa, nggak bisa terpaksa, tidak bisa didoktrin, nggak bisa didogma, ya, nggak bisa diotak-atik. Dia benar-benar natural. Kesadaran itu benar-benar natural. Nah, aslinya kalau kita senantiasa berkesadaran, apapun itu bisa kita terima. Sebenarnya itu apapun itu bisa kita terima. Apapun itu. Kalau selalu berkesadaran. Nah, kalau kita bisa menerimanya, kita kan gampang mencernanya, enak mencernanya kan. Kalau kita sudah menerima, mau menerima, setelah diterima kan kita bisa enak mencernanya, itu enak. Ayo, apalagi nanya. Saya kasih bahan. Saya kasih bahan untuk panjenengan bertanya. 99%, ini hanya 1% yang tidak loh ya. 99% orang-orang yang datang menemui saya di sini itu karena dua hal. Kalau bukan karena ingin lepas dari masalah, ingin sukses. Bahkan ada dua-duanya, lepas dari masalah juga sukses. Tidak menutup kemungkinan termasuk panjenengan. Iya. Ya? Lah, dua hal yang menjadi permasalahan umum orang-orang awam ini bergantung dari seberapa kliknya panjenengan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalangit. Kalau panjenengan benar-benar sudah klik, dalam artian ngerti banget, paham banget, tahu banget ya tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib. Setelah panjenengan menguasai teknik-teknik melakukan patrap samadhi itu, semuanya itu bisa dibereskan. Makanya apa yang sekiranya jenengan mengalami kesulitan, tanyakan. Karena rahasianya di situ. Hampir di setiap video pencerahan dari saya selalu menginformasikan bahwa wahyu pancagaib itu bukan agama, bukan kepercayaan, bukan keyakinan, bukan kejawen, bukan adat, bukan kebatinan, kanuragan, klenik, paranormal, bukan politik, bukan organisasi, bukan perguruan, bukan semuanya, bukan. Artinya, wahyu pancagaib ini tidak bisa dipraktekkan menggunakan agama, tidak bisa. Dipraktekkan dengan menggunakan kejawen, dengan ilmu kebatinan, ilmu klenik, ilmu perguruan, tidak bisa. Dipraktekkan dengan cara berpolitik, tidak bisa. Dipraktekkan dengan sistem organisasi, tidak bisa gitu maksudnya itu.
Karena bukan tentang itu semua. Sebab wahyu pancagaib sudah membawa sikap dan sifatnya sendiri-sendiri. Semenjak diwahyukan kepada manusia. Jadi semenjak wahyu pancagaib diwahyukan kepada manusia, diberikan kepada manusia, ini masing-masing sudah membawa sikap dan sifat asli sendiri-sendiri. Nah, sikap dan sifatnya wahyu pancagaib tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancalaku yang secara awam disebut-sebut sebagai iman. Jadi iman ini atau wahyu pancalaku ini adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib. Artinya wahyu pancagaib ini hanya bisa dilakukan, hanya bisa dipraktekkan dengan iman atau wahyu pancalaku. Lah tentang keimanan, tentang wahyu pancalaku, ini kan bergantung dari seberapa ngerti panjenengan. Bergantung dari seberapa pahamnya panjenengan, bergantung dari seberapa tahunya panjenengan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, wahyu pancagaib. Kalau panjenengan kurang mengerti, bagaimana panjenengan bisa iman? Bagaimana panjenengan bisa berwahyu pancalaku kalau kurang mengerti? Nah, kalau panjenengan kurang paham, bagaimana panjenengan bisa beriman? Bisa berwahyu pancalaku kalau panjenengan kurang paham. Kalau panjenengan kurang mengetahui bagaimana bisa beriman, tidak bisa. Itu bergantung di situ. Ketika wahyu pancagaib dilakukan atau dipraktekkan atau dijalankan menggunakan sikap dan sifat aslinya sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Itulah yang disebut Ratu Adil. Itulah yang disebut Satrio Paningit. Itulah yang disebut Imam Mahdi. Nah itu panjenengan mau apa? Tapi panjenengan akan kesulitan menjalankan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Kalau panjenengan kurang paham, kurang mengerti, kurang tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Itu seperti pertanyaan tadi. Saya menghafal bacaan kunci sulit banget. Sudah hafal nanti lupa. Padahal biasanya saya menghafal cepat banget. Nah, pemikiran ini kan dikarenakan kurang ngerti kan? Kurang paham, kurang tahu. Kalau ngerti, paham, tahu bahwa bacaan kunci itu adalah apa mutmainah, dan mutmainah ini kan bersifat gaib. Ilmunya maha suci. Mengalami kesulitan-kesulitan menghafal bacaan kunci. Semakin yakin, semakin percaya berarti bacaan kunci yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah, benar-benar ilmunya Tuhan. Buktinya tidak semudah ketika saya menghafal doa. Itu. Ayo, ada lagi ya dengan dua bahan tadi. Coba bertanya panjenengan. Dua bahan yang sudah saya berikan tadi. Seperti cincin itu kalau nanti di rumah
lagi itu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena saya terus terang ada sembelih sapi itu takut saya. Masa dimakan saya tani. Apa itu maksudnya? Ada orang nyembelih kan ada dulu. Untuk menyempurnakan itu. Nah waktu mendengarkan itu ada orang kosan. Tapi kambingnya berdiri gini ya Mas. Sampean itu kaosnya Kopassus kok takut nyembelih, gambarnya pedang Bukan, lagi. Ada orang nyembelih. Iya, takut sama orang menyembelih. Nah itu kaosnya ada pedangnya lagi. Ya kasihan gitu loh. Takut apa kasihan? Nah, jangan mencela-mencele. Kasihan gitu loh. Kan bahwa saya dengarkan gitu, itu kan untuk mencampurkan itu sama dengan terus. Itu ada. Itu kan apa namanya itu kan gunanya atau fungsinya. Jadi bukan berarti singkir itu buat menyembelih. Menyembelih itu salah satu fungsi untuk menggunakan singkir. Kalau pengen tahu apa namanya singkir itu gunanya untuk apa? Lah salah satunya bisa untuk menyempurnakan arwah-arwah hewan ketika disembelih. Itu salah satunya seperti jangan salah paham. Lah terus lagi bukan cuma singkir gitu ya. Nih, jadi penyebutannya jangan singkir. Penyebutannya adalah patrap samadhi mijil sampurno, bukan singkir. Paham nggak? Patrap samadhi mijil sampurno, bukan singkir. Nah di dalam patrap samadhi mijil sampurno itu ada singkirnya. Ayo, nanya apa lagi? Tadi udah saya kasih bahan 2 loh, panjenengan. Masih belum bisa bertanya juga. Enggak, janjane aku ini, saya ini di depan panjenengan itu menakutkan atau bagaimana sih? Aslinya kejane. Nggak tahu. Jadi sama ini nggak cocok itu Pak. Iya. Jadi kalau mau memberi bahan 2 ya. 99% yang lewat dari 1%. Sementara kalau ngasih kita bahan 2 itu semuanya sudah tembus. Terus kita mau tanya yang banyak lagi itu bahwa saya bingung gitu ini ya. Itu sudah sama juga ditutup, ditembak sudah. Memang benar semua memang. Kalau nggak bermasalah ya pasti akan menghindari masalah ya sudah. Orang tinggal ngasah gitu. Itu masih asal lah. Orang Jawa kan begitu. Dari pengkajian kita ini tentang apa yang sedang kita praktekkan bersama, itu rahasianya kalau bahasa awam itu kuncinya itu ada di Wahyu Pancalaku atau iman. Itu kuncinya, itu rahasianya. Dan sesungguhnya Maha Suci hidup itu hanya butuh itu dari kita. Hanya butuh Wahyu Pancalaku dari kita. Hanya butuh keimanan dari kita. Enggak yang lain. Jadi enggak butuh doa kita. Itu enggak butuh dia. Enggak butuh amal ibadah kita. Itu dia enggak butuh itu. Atau butuh dibelain oleh kita. Enggak butuh itu. Dia enggak memerlukan itu dari kita. Atau dipuja-puji oleh kita, itu juga dia tidak butuh. Yang Maha Suci hidup butuhkan dari kita adalah iman kita. Wahyu Pancalaku kita. Dan ketika kita mempunyai iman atau mempunyai Wahyu Pancalaku yang kuat untuk diberikan kepada Maha Suci, maka Maha Suci itu akan menjadi penggantinya.
kita memberikan iman kepada Maha Suci. Maha Suci akan memberikan dirinya kepada kita. Gitu. Nah, artinya kalau harus disimpulkan, berarti kesimpulannya itu rahasianya atau kuncinya itu justru ada di wahyu pancalaku atau iman. Dan lagi, sesungguhnya Maha Suci hidup yang selama ini disebut-sebut sebagai Tuhan, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang berwahyu pancalaku. Kalau tidak berwahyu pancalaku atau tidak beriman, Maha Suci hidup atau Tuhan ini tidak berlaku sesungguhnya. Sebab karena itu di dalam Alkitab ketika tulisan itu menyatakan firman Tuhan, gitu ya, maka Tuhan akan berkata, hai orang-orang yang beriman. Artinya apapun yang dikatakan oleh Tuhan ini hanya untuk orang beriman loh. Selain orang yang beriman, enggak. Nah, sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Berimankah kita? Berwahyu pancalakukah kita? Kalau tidak, berarti Tuhan itu enggak ada. Karena Tuhan itu enggak ada, maka apapun itu kita alami sendiri, kita hadapi sendiri, kita selesaikan sendiri. Makanya bejat ini tubuh. Cepat renta, cepat masuk kubur. Itu. Karena apapun dihadapi sendiri, dialami sendiri kan. Maka tidak bisa kan. Mengalaminya enggak bisa, menghadapinya enggak bisa, apalagi menyelesaikan. Karena baginya sesungguhnya Tuhan itu enggak ada. Lah enggak ada imannya. Enggak ada. Bagaimana doa kita akan terkabul lah wong Tuhan yang enggak ada? Bagaimana tuh doanya bermujizat lah wong Tuhan enggak ada baginya. Nah, itu. Kalau dia beriman, kalau dia berwahyu pancalaku, doa itu enggak ada. Ya. Ketika panjenengan pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, ucapan apa yang panjenengan miliki? Enggak ada kata-kata apapun, hanya bisa diam, menunduk sambil meneteskan air mata, kan enggak ada kata-kata di situ. Artinya kan enggak ada doa. Jadi yang berdoa itu sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman. Jadi jangan kecewa kalau doanya enggak dikabul, lawang Tuhan yang enggak ada. Oh, Tuhan yang enggak ada bagi dia. Kalau dia beriman, kalau dia berwahyu pancalaku, mestinya tidak berdoa. Ya? Pasrah dia, bukan berdoa tapi pasrah, menyerahkan dirinya, bukan berdoa. Kira-kira begitu enggak? Begitu kan? Harusnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan kalau merasa beriman, bukan berdoa. Kalau sampai berdoa, berarti dirinya tidak beriman. Jadi jangan kecewa kalau doanya tidak terkabul. Lawang Tuhannya nggak ada.
Ini yang disebut awet ada yang nggak anggun gitu. Nah. Lah, yang dimaksud Tuhan hanya butuh itu dari kita. Nggak butuh selain itu. Karena selain itu Tuhan punya gitu loh. Apa yang tidak dimiliki oleh Tuhan? Apa yang tidak dimiliki oleh Maha Suci? Semuanya kan milik Maha Suci. Yang tidak dimiliki oleh Maha Suci adalah iman atau wahyu pancalaku. Kenapa Maha Suci? Kenapa Tuhan tidak memiliki iman? Tidak memiliki wahyu pancalaku? Karena wahyu pancalaku atau imannya itu sudah diberikan kepada manusia. Menjadi sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu tadi loh. Nah. Gimana? Selain iman, selain wahyu pancalaku, Tuhan itu punya. Makanya dia nggak butuh. Diketuk dengan cara apapun, diketuk dengan sistem apapun, dia nggak peduli. Karena dia punya. Tapi ketika diketuk dengan wahyu pancalaku, diketuk dengan iman, jangankan yang dia punya, dirinya diberikan. Ada kisah nyata yang diabadikan oleh umat muslim hingga sekarang, yaitu sejarah ketika Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj. Nah, kita bisa memetik dari hikmah sejarah besar ketika Nabi Muhammad mengalami Isra Mi'raj. Setelah melakukan perjalanan Isra, kemudian dilanjutkan ke perjalanan Mi'raj. Perjalanan Isra ini perjalanan tubuh loh ya, perjalanan wujud. Nah, kalau Mi'raj itu perjalanan jiwa atau ruh. Nabi Muhammad berhasil mencapai puncaknya dimensi ruh, di mana Maha Suci itu berada. Setelah melalui berbagai macam proses. Jadi jangan anggap remeh loh ya. Mulai dari Isra sampai Mi'raj ini tidak ada satupun perjalanan yang ada sipasinya. Tanpa proses. Ya. Dari awal sampai berhadapan dengan Maha Suci itu ada prosesnya semua. Ada prosesnya semua. Proses yang panjenengan alami itu nggak ada apa-apanya dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Panjenengan paling sakit pinggangnya. Kalau istirahat patrat samadhi, hilang kan sakit pinggangnya? Ya, hilang sakit pinggangnya. Mengalami kakinya kram. Berhenti dari patrat samadhi, hilang kram kakinya. Ya. Cuma itu yang panjenengan alami. Tapi apa yang dialami oleh Nabi Muhammad? Dadanya dibelah, hatinya diambil, kemudian dicuci. Coba kalau panjenengan dadanya saya belah, gimana? Kira-kira ada nggak keluarga panjenengan yang nggak nuntut nanti? Dicuci, disikat sampai seperti itu kan? Para tokoh ulama mengilustrasikannya sampai gitu ya. Disikat, bukan cuma dicuci, tapi juga disikat hingga berapa kali? Habis tuh hati, disikat, hati kok disikat. Habis itu hati. Itu Nabi yang sejak lahir dia berkesadaran cinta kasih sayang sejak lahir loh. Sejak lahir Nabi itu sudah berkelakuan
kesadaran cinta kasih sayang, makanya dipilih kan sama Maha Suci. Lah kita berkesadaran cinta kasih sayangnya setelah berwahyu panca gaib kan. Nah sebelum berwahyu panca gaib ini berarti kan enggak. Seberapa tuh noda di hati? Seberapa tebal itu noda di hati? Hatinya seorang nabi saja yang sejak dalam kandungan itu sudah bergerak-bergerik dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu aja belum dinyatakan bersih oleh Maha Suci. Masih harus dibersihkan dulu oleh malaikat-malaikat utusannya. Ya kan? Setelah berhasil mencapai puncaknya, Nabi tidak bisa berkata-kata. Habis, semuanya habis. Apa yang dia pikirkan selama ini itu terjawab semua. Ketika berhadapan dengan Maha Suci. Sampai-sampai Maha Suci memberikan waktu dan kesempatan. Katakanlah. Katakanlah wahai kekasihku. Katakanlah sesuatu kepadaku wahai kekasihku. Diam aja Nabi. Tidak punya kata-kata. Setelah diam cukup lama, ya ini sudah kemomoran ya, udah ingat sama duniawi ini, udah ingat ini. Ini baru punya kata-kata. Ketika tidak ingat duniawi, ketika duniawinya ini dilepas, tidak ada ingatan apa-apa. Benar-benar suci di situ. Ketika Nabi mengingat urusan dunia, nah baru dia punya kata-kata di situ. Engkau menundukkan hewan-hewan kepada leluhurku Sulaiman. Engkau menundukkan angin kepada leluhurku. Engkau menundukkan air kepada leluhurku Musa. Maksudnya Nabi Muhammad ini mau mengajukan permintaan, namun karena gengsi, nah dia mencari mencari tumpangan kan, mencari tumpangan. Dia ngungkit leluhur-leluhurnya yang diberi mujizat oleh Maha Suci kan. Sampai pada ujungnya engkau memiliki aku. Wahai Muhammad, apakah masih kurang? Moyangmu Musa hanya memiliki ilmuku tentang air. Moyangmu Sulaiman hanya memiliki ilmuku tentang hewan-hewan, tentang angin. Tapi engkau memiliki aku, wahai Muhammad. Masih kurangkah? Wah, langsung nunduk malu tuh. Nah. Kenapa Nabi Muhammad sampai memiliki Maha Suci? Dikarenakan dia beriman, berwahyu pancalaku. Makanya siapapun yang berwahyu pancalaku, siapapun yang beriman, dia akan memiliki Maha Suci. Dan Maha Suci memiliki seluruhnya tanpa terkecuali adalah milik Maha Suci. Dan kita memiliki sang empunya. Nah. Lalu pertanyaannya, wahyu pancalaku atau iman seperti apakah yang dimaui oleh Maha Suci? Secara religi, secara spiritual religius, kita ambil dari sejarah besarnya Nabi Muhammad ini tadi. Ketika Isra Mi'raj. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mengalami
Jenengan pernah ngikuti pengajian ketika ada peringatan Isra Mi'raj enggak? Yang lainnya juga enggak pernah? Saya pernah mengikuti itu YouTube Pak Wed. Hmm. Itu aja. Hmm. Pernah. Itu memperingati itu ada pakaian aja. Jadi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu mengalami proses yang tidak mudah. Selain proses tubuh, selain proses raga, juga mengalami proses jiwa. Bertemu dengan ini, bertemu dengan ini, bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu sebelum, termasuk bertemu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya ketika di dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan perempuan tua yang berteriak memanggil-manggil Nabi Muhammad dengan memohon. Jadi ada perempuan tua, compang-camping, jelek, tua, miskin lah katakanlah. Memanggil-manggil Nabi Muhammad ketika sedang berjalan itu tadi. Ya mungkin mau minta sedekah kayak atau mau minta apa kan tujuannya memanggil-manggil itu tadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tidak berhenti, tidak menoleh. Dia tetap berjalan melanjutkan perjalanan Mi'rajnya. Bertemu dengan Nabi ini, bertemu dengan Nabi ini, bertemu dengan Nabi ini. Tidak ada satupun nabi-nabi terdahulu yang membuat Nabi Muhammad itu balik lagi. Dia tetap melanjutkan perjalanan. Tidak peduli dengan apapun yang dia temui selama melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, kalau seperti itu disebut keimanan atau wahyu pancalaku yang seperti apa itu? Kalau seperti itu. Coba. Lah iya wahyu pancalaku atau iman seperti apa kalau seperti itu? Iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh kan ya. Apapun prosesnya tidak ada satupun yang mampu mengembalikan Nabi Muhammad ke dunia lagi. Nabi Muhammad tetap lurus berjalan menuju di mana Maha Suci berada. Ini secara spiritual religi. Yang kita sama-sama tidak tahu. Karena dulu kan kejadiannya. Nah kita belum dikarang itu. Dicetak aja belum. Jangankan dicetak ya, dikarang aja belum, digambar aja belum kita kan. Dan ini yang saya alami sendiri. Kalau ini enggak katanya, karena saya sendiri yang mengalami. Keimanan seperti apa Pak Web? Wahyu pancalaku seperti apa Pak Web? Yang dimaui oleh Maha Suci sehingga kita bisa memiliki Maha Suci, sang pemilik seluruhnya. Wahyu pancalaku atau iman seperti berikut.
Ini kayaknya videonya panjang. Jadi mohon maaf nanti di bagian ini saya jeda, saya potong, bersambung di bagian kedua.